Halo guys, aku Capitjas Rifael. Jadi di sini aku bakalan buat konten berhubung kita lagi pada social distancing kan, yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, bahkan yang kerja pun pada harus social distancing dan work from home. Nah, kerja dari rumah gitu. Jadi apa sih dampaknya? Maksudnya kita kan biasa kita ketemu teman, ketemu dosen, ketemu guru-guru, atau ketemu rekan-rekan kerja kita. Cuman gara-gara wabah COVID ini yang menyerang seluruh dunia, bahkan seluruh dunia diserang oleh COVID ini, harus mengalah kita untuk di rumah, melakukan sesuatu di rumah. Jadi, berhubung kemarin habis pengumuman SNMPTN 2020. Nah, aku kepikiran buat konten dengan teman-temanku yang udah pada kuliah. Aku pun juga sudah kuliah. Jadi aku kuliah di Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Dan aku juga ngajak teman-temanku, ada Kevin dan juga Wafi. Coba disapa dulu semuanya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalin, namaku Muhammad Wafi Mulya Fikri, dari jurusan S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro, kampus dari Telkom University, dan aku alumni dari SMA Negeri 5 Batam. Oke, perkenalkan, namaku Kevin Andika. Aku dari jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sekarang aku semester 2. Nah, udah pada tahu kan siapa-siapa aja teman-temanku yang bakal aku ajak untuk buat konten gini. Jadi aku bakal ngambil tema gagal SNMPTN tapi tetap kuliah. Menurutku, walaupun kalian gagal SNM tapi belum tentu kalian gagal semuanya. Kalian bisa ikut yang lain. Nah, makanya aku ajak teman-temanku untuk bincang-bincang tentang pembahasan ini. Nah, gitu. Oke, Vin, Waf, aku mau nanya nih. Jadi selama SMA tuh kalian gimana? Kalian main-main kah? Santai? Atau bodo amat lah? Atau kalian biasa aja? Atau kalian rajin misalnya? Terus nilai-nilai kalian gimana? Oke, pertama, selama SMA kalian gimana sih? Ya kalau bisa dikatakan aku termasuk orang yang nggak terlalu rajin gitu ya, istilahnya yang ngikutin alur aja. Ketika alurnya banyak teman-teman yang rajin, aku bakal rajin. Tapi ketika teman-teman di sekeliling aku malas-malesan, ya aku bakal biasa aja, nggak bakal malas-malesan banget. Tapi ya bakal mengikuti alurnya sedikit demi sedikit, bakal menjadi males gitu. Dan makanya aku setuju sih, ketika kamu berteman dengan orang-orang rajin, kamu bakal menjadi lebih rajin. Karena kamu bakal mikir kayak istilahnya, wah teman-teman aku belajar nih hari ini, masa aku nggak belajar gitu. Tapi ketika teman-teman kamu bermain, wah teman-teman aku yang main-main santai, ya aku juga bisa santai. Nah, itu menjadi salah satu faktor apakah kamu bisa menjadi rajin atau tidak di sekolah. Dan itu yang aku rasakan karena selama ini bermain sama Capri CS. Dan itulah makanya aku menjadi mahasiswa yang main-main doang, yang santai di sekolah. Terus juga di SMA, alhamdulillah aktif di organisasi dan juga ada komunitas yang aku ikutin, yaitu School Jurnalis. Di situlah aku bisa mengembangkan diri. Karena menurut aku sendiri, nggak melulu kita tentang hard skill atau tentang kayak istilahnya belajar memulu, tapi kita juga membutuhkan soft skill berorganisasi. Makanya di SMA itu aku mendapatkan banyak banget pelajaran, bisa ngomong kayak sekarang ini juga berkat soft skill di SMA, ikut berorganisasi, dan di situ berpikir kritis juga diuji, bagaimana kita problem solving. Nah, jadi saran aku sih semuanya seimbang aja, jangan ada kamu lebih sering belajar dan ujung-ujungnya kamu menjadi ansos, ya itu kan rugi di kamu sendiri juga. Kamu kebanyakan organisasi sampai nilai kamu hancur, ya itu bakal rugi di kamu juga. Jadi saran dari aku, gimana seharusnya kalian menjalanin SMA kamu, ya seharusnya seimbang semuanya. Nah, jadi selama SMA itu alhamdulillahnya aku itu udah sadar kalau aku misalnya nggak minat di jurusan IPA, tapi aku masuknya di jurusan IPA selama SMA. Dan karena aku nggak mau di situ, tapi ya aku tetap sekolah, pasti tetap sekolah, tapi ya karena memang bukan jurusanku, jadi aku nggak terlalu mendalami itu. Jadi ya aku masih main-main, aku slow. Tapi di saat itu juga aku tahu kalau misalnya aku pasti akan lebih susah nanti untuk ikut tes masuk kuliahnya, karena aku bakalan ambil jurusan sosum. Jadi ya aku ya di awal aku main-main dulu, di SMA aku main-main, ya ikut organisasi banyak-banyak dan berbagai kegiatan di sekolah aku ikutin semuanya. Terus kalau nilai, selama SMA sebenarnya aku juga, kalau kalian tanya-tanya sama teman-teman SMA aku juga anaknya bebal juga sih selama SMA. Aku juga suka nyontek terus dan lain sebagainya. Karena dari awal ya aku disclaimer sini, aku tahu kalau misalnya aku itu nggak bakalan fokus di IPA. Jadi ya tapi aku tetap pengen nilaiku bagus gitu. Jadi aku nyontek selama ujian. Nah, jadi kayak gitu. Oke, jadi kita udah tahu nih gimana mereka waktu masih SMA, mereka main-main kah atau gimana. Si Kevin juga kita tahu kan dia dulu biasa-biasa aja, atau bahkan si Wafi yang dia bodo amat gitu kan. Ya, pokoknya kita semua punya masa lalu yang buruk. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan nih. Gimana kalian pas pendaftaran SNMPTN 2018 dibuka? Dan apa yang kalian lakukan?
awalnya aku juga SNMPTN, aku pengen jurusan hukum pada waktu itu. Dan aku saintek kan, nah itu kemungkinannya itu jauh banget sih keterima. Tapi pada waktu itu aku kayak optimistis banget, aku pasti keterima karena nilaiku lumayan bagus. Dan terus juga aku masuk sekitar 30-an ke atas anak-anak yang kalau di ranking parawed di sekolah gitu, aku termasuk lumayan tinggi. Terus dan aku pas itu masih optimistis aku bisa keterima di ilmu hukum, walaupun aku dari jurusan yang IPA gitu kan. Pas dibuka ya pastinya ribut, di semua grup itu ribut kayak aku dapat nggak, soalnya di tahun aku itu cuma 50% yang dapat, 50% IPA dan 50% IPS, jadi semuanya panik gitu kayak aku dapat nggak ya, dapat slot atau enggak ya. Dan alhamdulillah aku dapat slot 50% itu. Dan ya sama seperti yang lainnya, server di awal-awal down karena banyak yang daftar. Dan ya udah, pada saat itu daftar aja gitu, akhirnya daftar gitu aja gitu pokoknya. Nah, setelah pertimbangan panjang itu, kalian milih kampusnya tuh di mana aja, terus jurusannya apa, terus kenapa kalian milih itu gitu? Jadi karena aku mikir SNMPTN itu ya hoki-hokian, kenapa aku harus ngambil yang jelek gitu. Jadi semuanya aku pilih universitas bagus. Yang pertama aku ngambil ITS, jurusan S1 Teknik Elektro, karena memang pengen elektro. Selanjutnya aku pilih ITB kalau nggak salah, itu bagian elektro juga, FTEI kalau nggak salah, STEI. Dan selanjutnya aku ngambil UI juga, Teknik Elektro, pilihan ketiganya. Jadi semuanya aku benar-benar universitas ternama ngambilnya ya. Dan di situ alasan aku ngambil ITS pertama ya pengen aja gitu ITS, karena teknik elektro yang dibilang bagus, tekniknya bagus, ya udah aku ngambil di ITS gitu. Aku mau jurusan hukum semenjak kelas berapa ya? Kelas 3 kayaknya deh. Kelas 3 atau kelas 2. Terus pilihan kampusnya dulu berbeda kampusnya dengan kampus yang sekarang. Kalau jurusan aku pengen hukum karena basic keluarga aku juga hukum. Aku punya keluarga beberapa di Jakarta yang memang latar belakangnya praktisi hukum. Oh, paham. Terus selama menunggu pengumuman SNM, kalian ngapain aja? Kalian bergantung nggak sama SNM atau udah persiapin juga ke SBM atau gimana? Ini harus jujur kan? Kalau jujurnya aku nggak ada belajar sama sekali. Sebelum SNMPTN itu aku nggak ada belajar sama sekali tentang SBMPTN. Belajar ya di sini. Tapi aku sebelum SNMPTN itu aku selalu kayak ikut tryout sih, kayak ikut tryout ITB, tryout UI, itu aku ikutin tryoutnya biar aku sadar aja gitu kalau misalnya aku bodoh jadi harus belajar gitu. Nah aku tapi yang nggak ada belajar, aku sibuk banget selama menjelang itu, aku nggak fokus sama SBMPTN juga sih. Persiapanku cuman tryout sama aku nyatet poin-poin materi apa aja yang akan harus dipelajari gitu. Jadi biar aku tahu kalau ini banyak pelajarannya gitu. Benar-benar aku baru belajar SBMPTN itu ya setelah aku dinyatakan nggak lolos dari SNMPTN gitu. Ya tapi teman-teman nggak boleh tiru itu ya, kalian harus belajar dari sekarang, oke? Ya karena aku bilang tadi aku mikirnya SNMPTN ini adalah hoki-hokian gitu. Dan aku juga nggak optimis dengan nilai aku yang katanya SNMPTN itu harus naik terus. Aku nggak optimis karena nilai kimia aku aja semester 2 kelas 1 SMA itu 98 langsung. Gila kan? Emang gila sih. Pokoknya abis itu kelas 2 SMA nilai aku langsung 78. Jadi ya gimana mau optimis, nilainya udah merosot jauh banget gitu kan. Terus nunggu pengumuman SMA, kalian gimana, belajar buat SBM atau enggak? Ya jawabannya aku pasti belajar buat SBM. Dan aku juga nyobain banyak jalur-jalur lainnya untuk masuk PTN. Jadi aku dulu memang ambis banget pengen masuk PTN gitu, apapun yang penting PTN. Dan aku tahu sampai sekarang bahwa itu adalah hal yang salah, karena salah jurusan itu benar adanya. Dan jangan sampai kamu terjerumus kepada yang namanya salah jurusan. Jadi carilah jurusan yang benar-benar kamu pengen dan kamu bertanggung jawab atas jurusan yang kamu pilih tersebut. Oke, selanjutnya aku bakal nanya, pas hari pengumuman SNMPTN hasilnya gimana? Terus apa yang kalian lakuin setelah itu? Misalnya kalian nggak lolos, kalian ngapain gitu? Pas SNMPTN dibuka pengumumannya ya kembali lagi websitenya error sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam setelahnya baru aku bisa buka dan ternyata warna merah yang artinya mohon maaf kamu gagal. Ya udah sih, gagal ya udah biasa aja karena juga nggak terlalu berharap di SNMPTN, walaupun yang berharap sih karena enak banget dapet SNM itu, nggak perlu belajar lagi. Dan apa yang kalian lakuin setelah itu? Ya makin giat belajar SBM-nya, kayak makin aduh anjir ini kok nggak dapet ya SNM, harus gimana tapi mau belajar males gitu kan. Dan akhirnya belajar
Ya kalau itu pas hari pengumuman SNMPTN hasilnya nggak keterima, langsung persiapin buat ikut les, terus aku beli beberapa buku yang recommended untuk dipakai buat ujian SBMPTN. Ya pada waktu itu menjelang SBMPTN ya itu aku saranin juga, dan buat teman-teman juga, ya itu kan penentu kehidupan kalian juga kan sebenarnya. Jadi fokus aja dulu di situ, tinggalin aja dulu hal-hal duniawi kayak main-main, pacaran dan lain sebagainya, itu nanti dulu. Fokus dulu sama SBMPTN, itu pasti bisa. Nah, kita udah pada tahu nih gimana cerita-cerita dari Wafi dan juga Kevin selama menuju masuk kuliah. Misalnya kita akan masuk ke sesi yang ada di dalam question box Instagram. Nah, jadi aku udah upload di Instastoryku. Jadi udah ada beberapa pertanyaan yang bakal kami jawab, kami bertiga jawab ya. Aku bakal juga bantu jawab. Pertanyaannya ada macam-macam nih. Nih, pertanyaan pertama nih dari Ginas_. Dia nanya gini, gimana bang soal yang nggak keterima SNM tapi malas belajar buat SBM? Oke, saran dari aku sendiri, jangan lupa belajar deh. Pokoknya semangat untuk belajar SBMPTN-nya, jangan sampai males-malesan. Kenapa gitu? Ya mungkin aja SNMPTN bukan rezeki kamu, tapi kamu tetap harus berusaha dan berdoa untuk mendapatkan SBMPTN. Karena gini, saingan kamu di SBMPTN itu bukan cuma satu sekolah dan bukan cuma satu provinsi, tapi se-Indonesia. Bisa jadi ketika kamu melangkah satu langkah, tapi teman-teman kamu di luar daerah sana sudah melangkah 10 langkah lebih dulu daripada kamu. Ya pokoknya kamu harus bisa mengejar, berusaha, berdoa, berjuang. Semuanya harus kamu lakukan di SBMPTN ini. Dan di SBMPTN ini bukan melulu tentang hoki-hokian, tapi juga bagaimana usaha kamu, bagaimana doa kamu, dan sebagainya macamnya kamu. Itulah yang akan kamu dapatkan. Tapi ketika kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berdoa semaksimal mungkin, hasil yang kamu dapat tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, percayalah Tuhan punya jalan yang jauh lebih indah ke depannya. Karena ya Tuhan Maha mengetahui, sedangkan kita manusia enggak kan. Oke sih, paling ya semangat terus. Ya jangan menyerah deh, pokoknya pasti adalah jalan terbaik yang, dan enggak sekarang kamu harus tahu, tapi suatu saat kamu bakal tahu, oh ternyata ini jalan Tuhan buat aku. Oke, terima kasih. Oke, gimana Gina? Udah terpuaskan belum? Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Putri_Cahya Maharani. Dia nanya gini nih, tips biar nggak down karena nggak lolos SNM, dan tips belajar ngebut buat UTBK kak. Woi, ini udah ambis sekali deh ya. Pengen banget dia cepat-cepat sampai pengen cara ngebutnya juga. Oke? Dan sebenarnya itu kembali ke diri masing-masing sih. Jadi terserah kalian gimana menghadapinya itu, karena kalian sendiri yang tahu bagaimana diri kalian. Jadi ya kalian cari aja sesuatu yang gimana biar bikin kalian ngerasa bisa tenang gitu. Misalnya kalau kalian alihin ke hal-hal yang lain, kayak misalnya alihin aja pemikiran kalian ke mungkin aku masih punya jalan yang lain. Mungkin ini ya setiap orang kan punya jalan-jalan yang berbeda-beda kan. Mungkin ya anggap aja anak-anak yang SNMPTN sekarang itu dia jalannya lebih cepat aja daripada kalian, dan kalian juga punya jalan yang lebih bagus juga yang lain. Mungkin kalian bisa dapat kampus yang lebih baik atau dapat jurusan yang lebih baik, tapi ya dengan usaha yang lebih banyak juga. Nah itu kan setiap orang punya jalannya masing-masing. Nah jadi ya tetap optimis aja kalau misalnya kalian pasti diterima di jurusan yang lain, di kampus yang lain juga, di kesempatan yang lain, tapi ya dengan usaha yang lebih maksimal juga. Karena toh kalau aku sih kalau ngebutnya belajarnya ya dibawa enjoy aja, jangan jadi belajar itu jadi tekanan gitu. Jadi ya setiap hari kalian menjalani hari-hari dengan belajar ya dengan slow gitu. Misalnya kalau kalian belajar dari video interaktif ya targetin sehari nonton video, sehari ngajian soal juga. Nah kayak gitu sih kalau aku dulu. Oke? Oke, Putri_Cahya Maharani, gimana jawabannya? Udah jelas belum? Oke, udah tahu kan tipsnya gimana? Pokoknya kalian lakuin aja yang apa yang kata Bang Kevin bilang, oke? Kemudian ada dari Fazriani Gina. Saran buku buat latihan soal dong bang. Oke, jadi saran buku buat latihan soal aku saranin sih ada banyak ya. Ada dari Wangsit, dari buku bang soal itu banyak banget soal-soalnya. Terus dari soal-soal tahun lalu itu bakal banyak banget. Terus di aplikasi Zenius apalagi Zenius sudah digratisin kan dari kemarin, udah dibuka untuk umum. Kamu bisa ambil soal-soalnya, bang soalnya dari situ semua, karena situ bisa dijawab langsung juga, ada soalnya, terus ada pembahasannya, dan kamu juga bakalan tahu gimana soal-soalnya itu harus jawabnya gimana gitu. Terus banyak aplikasi-aplikasi lainnya bisa kamu manfaatin.
Apalagi karena wabah COVID ini banyak platform-platform yang menggratiskan biaya aksesnya. Misalnya ada Ruang Guru, dia bekerja sama dengan Telkomsel, dia menggratiskan kuota sekitar kalau nggak salah 30 giga gitu. Jadi kamu bisa manfaatkan itu untuk dapatkan soal-soal buat jawabin ujian kamu UTBK nanti. Terus kalau untuk mandiri ada juga dari Wangsit juga. Wangsit banyak tuh soal-soalnya. Jadi kamu kombinasikan aja dari semuanya itu. Jadi soal dari Wangsit nanti kamu misalnya kamu nggak tahu jawabannya, kamu bisa bahas di Zenius, seperti itu. Pokoknya banyak-banyak latihan soal, jadi biar kamu bisa jawab dan dapat skor lebih tinggi. Oke? Apalagi sekarang cuma TPS aja kan. Jadi penalaran umum, terus bahasa Indonesia kuantitatif juga itu semoga sukses. Oke, Fazriani Gina udah dijawab ya. Selanjutnya, ini dia. Dari CC2 underscore. Dia nanya, kuliah swasta atau gap year? Nah, coba nih, kalian ada yang mau jawab nggak? Karena berhubung aku kuliah di kampus swasta, jadi aku bakal menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, nggak apa-apa kamu gap year. Yang penting satu hal, kamu yakin dengan kemampuan dan kapasitas di diri kamu. Ketika kamu yakin dengan hal tersebut, kamu nggak apa-apa melakukan gap year. Ketika kamu merasa kamu membutuhkan waktu 1 tahun lebih untuk mendapatkan yang terbaik, PTN terbaik, nah itu nggak apa-apa ketika kamu yakin akan hal tersebut. Tetapi aku sangat tidak menyarankan buat kamu gap year ketika kamu adalah tipe orang yang tidak bisa melawan rasa malas kamu. Buat apa kamu gap year ketika hasilnya bakal sia-sia aja? Kamu bakal males-malesan juga dalam setahun itu. Jadi aku saran banget buat kamu yang tipe orang nggak bisa melawan rasa malas kamu, jangan gap year gitu ya. Oke, selanjutnya ketika kamu lebih memilih kampus swasta dibanding gap year, nah aku saranin nih, pilihlah kampus swasta yang terakreditasi dan ternama. Kenapa gitu kak? Ya karena ketika kampus itu sudah terakreditasi, yang pasti semua sarana prasarana dan juga SDM dari dosen-dosennya pasti lebih baik, dan itu bakal menunjang kamu untuk meningkatkan skill, kemampuan apapun yang kamu miliki. Dan di situ lebih, ya pokoknya kamu lebih bisalah meningkatkan kemampuan minat bakat yang kamu miliki di kampus yang terakreditasi. Nah itu. Dan yang terpenting selain itu, pilihlah jurusan sesuai dengan minat dan bakat apa yang kamu mau deh gitu. Jangan asal-asal milih jurusan, karena itu bakal jadi bumerang buat kamu juga nantinya. Salah jurusan itu benar adanya, dan percayalah kamu bakal merasakan itu ketika kamu asal-asal milih jurusan. Jadi jangan sampai salah pilih jurusan. Pilihlah jurusan yang kamu bisa bertanggung jawab terhadap jurusan yang kamu pilih. Oke, paling itu sih. Oke, gimana CC2 underscore? Nah, jawaban dari Bang Wafi udah memuaskan belum? Bener tuh kata Bang Wafi, kalau kamu tipikal orang yang malas, mending kamu gak usah gap year. Karena kalau kamu dikasih 1 tahun tapi kamu malas, malah membuat kamu lebih malas lagi. Dan lebih baik kamu memilih kampus swasta dibandingkan kamu gap year kalau kamu pemalas. Nah gitu, tapi harus memilih kampus yang benar juga, kata yang Bang Wafi bilang. Oke, semangat terus CC2 underscore. Oke, selanjutnya guys, ada pertanyaan dari Masitah DJ ya. Oke, Masitah DJ, menurut abang lebih baik mana UTBK-nya? Seperti biasanya atau sekarang cuma TPS saja? Menurutku sih lebih enak yang sekarang, karena kalau dulu berdasarkan pengalamanku ada juga tentang TKA kan, tes kemampuan akademik. Nah itu ada, kalau yang saintek ada fisika, biologi, kimia. Kalau yang sosum ada sosiologi, ada geografi, ada ekonomi. Nah kalau di sekarang kan cuma TPS saja nih, tes pengetahuan skolastik kan. Jadi lebih mudah menurut abang, dan nggak bikin kamu pusing juga untuk belajar lebih banyak lagi. Jadi karena udah diringanin buat ujian TPS saja, kalau bisa keluarin kemampuan terbaik kalian dan buat bangga orang tua kalian. Oke, semangat buat Masitah DJ. Terus selanjutnya nih dari MHD Zaki underscore. Ini ada 2 pertanyaan nih. Dulu Bang Kevin masuk UGM bayar uang pangkalnya berapa Bang? Dan bagaimana sih cara belajar tes mandiri UGM Bang? Mohon sarannya. Oke, jadi ini pertanyaan bakal dijawab oleh Kevin ya. Oke Kevin, silahkan. Pertanyaan yang bagus ya Zaki ya. Jadi pertanyaannya, berapa bayar uang pangkal? Kalau di UGM, kalau kamu lolos dari jalur tes mandiri,
itu sama sekali nggak ada dipungut duit pangkal. Itu sih istimewanya dari UGM. Jadi nggak ada sama sekali memungut duit pangkal kalau kamu lulus dari jalur mandirinya, berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Kalau kamu lulus dari ujian UTUL, ujian mandiri, itu kamu semuanya sama perlakuannya dengan anak-anak SNMPTN dan juga SBMPTN. Mulai dari kelas kamu sama, biaya kuliahnya juga sama, disesuaikan dengan kemampuan orang tua kamu, dosennya juga sama, terus sumber belajar juga sama, pokoknya semuanya sama. Cuman jalur tesnya doang yang beda. Itu kalau masalah UTUL UGM, kamu bisa cek aja di ugm.ac.id. Terus abis itu bagaimana sih caranya untuk belajar ujian mandiri UGM ya? Materi tesnya itu hampir mirip deh dengan materi SBMPTN. Jadi sekaligus kamu belajar SBMPTN, sekaligus juga kamu bisa belajar buat UTUL. Tapi kalau di UTUL yang aku tahu untuk sosumnya itu nggak ada tes untuk sosiologi, jadi kamu nggak perlu persiapin untuk belajar sosiologi untuk UTUL UGM. Terus aku saranin kalau ada soal TPA-nya itu kerjain semuanya, karena itu tidak ada sistem minusnya, tapi berbeda dengan soal yang lain. Kalau soal yang lain ada sistem minusnya. Terus yang lain juga sama sih kayak MTK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi sekaligus belajar SBMPTN juga bisa belajar buat UTUL UGM, karena ya materinya sama tapi ada beberapa tadi yang beda. Oke Zaki, gimana, udah terserahkan belum saran dari Bang Kevin? Jadi kalau bisa kamu ikutin tuh, karena Bang Kevin udah 2 kali ikut ujian mandiri dan 2 kali itu lolos. Keren kan Bang Kevin? Pokoknya lakuin aja yang Bang Kevin saranin, pasti kamu bakalan lolos. Oke Zaki, tetap semangat. Oke, selanjutnya aku bakal jawab pertanyaan dari Justian Putra. Selamat Bang, saya nggak lolos SNM. Waduh. Bang, bagusnya fokus TPS saja atau TKA juga tetap untuk persiapan tes mandiri? Oke. Menjawab pertanyaan dari Justian Putra, menurutku karena sekarang UTBK-nya cuman TPS aja ya, tes pengetahuan skolastik, jangan sampai membuat kamu belajar itu aja, karena di tes mandiri kamu bakalan belajar dua-duanya, ada TPS dan juga ada TKA, tes kemampuan akademik. Nah, jadi kalau bisa kamu pelajari dua-duanya, jadi biar kamu lebih siap lagi gitu, dan biar bisa lolos ke PTN mandiri yang kamu inginkan. Dan tips-tipsnya tadi kan udah dijelasin juga dari abang-abang gimana cara belajarnya, terus buku-buku apa aja. Oke, semangat Justian, semoga kamu lolos di PTN yang kamu mau. Oke? Jadi itu aja pertanyaan dari question box yang ada di instastoryku. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah pada nanya, adik-adik yang udah pada nanya. Semoga terbantu jawabannya atas teman-temanku yang udah kasih tahu tadi. Semoga tips-tipsnya berguna. Kira-kira kalian ada nggak pesan-pesan buat adik-adik semua? Kalau nggak lolos SNMPTN itu bukan akhir dari segalanya, masih banyak jalan-jalan lain untuk bisa keterima di PTN. Misalnya kalian bisa coba SBMPTN lagi yang ada tahun ini 1 kali tes ya kayaknya. Terus juga ada jalur-jalur mandiri, kayak jalur di setiap kampus pasti ada jalur mandirinya, banyak kok untuk keterima di PTN dari jalur-jalur yang lain. Jadi kalau nggak lolos SNMPTN itu ya jangan putus asa, sedih boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai itu nyebabin kalian ketinggalan untuk ngejar materi. Ya enggak, ya sekali sedih ya juga udah tuntasnya di situ aja. Kalian harus fokus, kalian ada kehidupan lagi di depan, kalian harus live your life lagi, dan kalian harus ya ikutin lagi alurnya. Kalian harus belajar lagi, ya tetap belajar, tetap usaha, doa, percaya kalau misalnya masih bisa ada jalan-jalan lain, kalian bisa diterima di PTN yang lain gitu. Berusaha terus sampai titik darah penghabisan, jangan males-malesan, karena ya kalau kalian memang pengen kuliah di tempat-tempat ternama, maka hasil tidak akan mengkhianati proses. Tapi ketika hasil yang kalian dapat tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, jangan sedih, karena bisa jadi itu adalah jalan Tuhan untuk membuat kalian jauh lebih baik. Tuhan punya rencana lain gitu. Jangan sedih lah pokoknya. Semoga kalian bisa lolos di PTN yang kalian mau, walaupun dalam keadaan wabah Covid ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Justru ini malah membuat kamu sering di rumah dan harus wajib fokus belajar gitu. Oke? Mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Mungkin kita bakalan bahas tentang yang lain. Pokoknya selama social distancing ini aku bakalan upload video bincang-bincang kayak gini dengan teman-temanku. Pokoknya temanya nanti ntar kalian kasih tahu aku aja di IG ngapain aja. Ntar pertanyaan juga aku buat lagi di Instagram, di Instastory. Nanti kalian boleh nanya bebas apa aja, tergantung materi apa yang bakal aku angkat nih. Oke, jadi terima kasih buat semuanya. Oke, terima kasih guys, semoga sukses. Oke, terima kasih guys, semoga sukses, semangat selalu. Terima kasih juga buat Kevin dan juga Mbak Wafi yang udah bergabung dalam video ini. Semoga kalian sukses semua, semoga teman-teman dan adik-adik semua sukses. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.